بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. Jadi berkata siapa? Raji rahmatil ghafuri, yang mengharapkan rahmat Allah yang maha pengampun selamanya, dauman. Sulaimanu huwal jamzuri. Sulaiman dia berasal daripada kampung yang bernama Jamzur. Di sini beliau ketika memulai nawaman ini yang mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya ia mengikut kepada Al-Quran. Yang kedua mengikut kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengikut kepada Al-Quran karena Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat dalam riwayat Hafs an Asim itu kata basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat 1. Maka ia mengikut kepada Al-Quran. Kemudian ia ikutkan setelah itu mengikuti kepada siapa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Segala urusan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan ini beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu dia mengatakan yaqulu raji rahmatil ghafuri. Berkata orang yang mengharapkan rahmat Allah yang maha pengampun. Nah, berarti di sini di awal menulis kitab ini atau nawaman ini ia yang hanya diharapkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Maka ini juga pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan, jangan engkau serahkan urusanku pada nafsuku sekejap mata pun. Nah, berarti kalau kita diserahkan oleh Allah sama nafsu kita, hancur urusan kita ini. Walaupun hanya sekejap mata. Karena ada nafsu yang senantiasa mengarahkan kepada keburukan. Ada nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan. Tapi kalau kita harapkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bersungguh-sungguh. Karena kita harapkan adalah rahmat Allah, bukan pujian orang. Hawa nafsu itu butuh pujian orang. Kalau ia dipuji, ia gembira. Kalau dicaci, ia tidak senang. Nah, maka di sini ketika beliau memulai tulisannya, ia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian orang. Akan tetapi ini dipuji oleh orang tulisannya. Mengapa? Karena ini dipelajari hampir di penjuru dunia. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid karangan beliau ini. Jadi sudah menginternasional tulisan beliau. Kemudian rahmatil ghafuri, rahmat Allah yang maha pengampun dauman selamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka ampunannya kepada hamba-hambanya. Mengapa? Ya, kita perlu mengoreksi diri. Kita tidak menjamin dalam diri kita ini semuanya baik. Pasti ada keburukan. Maka kita minta mohon rahmat Allah
agar mengampuni keburukan-keburukan itu dan menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita dan akan kita lakukan. Maka ia juga beramal dengan Al-Quran. Apa itu? Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian beramal dari hadis Nabi SAW, mengikut Nabi untuk senantiasa istighfar. Apa hadisnya Nabi? Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rahul Bukhari, artinya demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada setiap harinya melebihi 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ini menunjukkan kita mengikut kepada siapa? Kepada Nabi. Kemudian Sulaiman salah ini dia memperkenalkan diri. Siapa sih yang mengharapkan ini? Yang menulis ini siapa? Maka disebutkan tak kenal maka tak sayang. Maka dia perkenalkan dirinya, tak sayang maka tak cinta, begitu. Sulaiman, dia bernama Sulaiman. Sulaiman siapa? Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Berarti Jamzur ini nama kampung, nama tempat kelahiran beliau, sebuah kampung di kota Tanta, Mesir. Maka disebut dengan Al-Jamzuri. Julukan itu bisa nisbat ke keluarga, ke mazhab, ke kampung. Berarti siapa? Di sini disebutkan Al-Jamzuri, berarti nisbat ke kampungnya namanya Jamzur. Kalau Al-Fadani nisbat ke Padang. Kalau Al-Bogori nisbat ke Bogor. Baik. Itu nisbat ke kampung. Bisa juga nisbat ke suku. Al-Batawi, suku Betawi. Al-Bugisi, suku Bugis. Al-Jawi, suku Jawa. Baik. Kemudian beliau lahir di Rabiul Awal sekitar 1160 Hijriah. Julukannya Al-Fandi. Tapi ini julukan ini berasal dari bahasa Turki, Fandom. Fandi. Kemudian mazhab fikihnya Syafi'i. Kemudian dia bertarekat Syadili. Di sini semuanya pengamalan. Karena pengamal Al-Quran dan Sunnah itu bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dari segi hukum-hukum syariat, itu berasal daripada hukum-hukum fikih. Dia bermazhab kepada mazhab Syafi'i, karena setiap mazhab yang mu'tabar, yang diterima oleh ulama, itu pasti berdalilkan Al-Quran dan Sunnah daripada hukum-hukum syariatnya. Tidak ada mazhab yang tidak berdalilkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, dari segi pengamalan akhlak. Itu pengamalan Al-Quran dan Sunnah ditinjau dari segi akhlaknya. Maka ada orang mengatakan tasawuf, ada yang mengatakan tazkiyatun nafs, sama saja isinya. Karena isinya apa? Orang bertasawuf atau mengajarkan tazkiyatun nafs itu hanya mengajarkan zikir, kemudian wejangan-wejangan agar senantiasa berperilaku baik. Karena di antara cara untuk mensucikan jiwa adalah berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Katanya hanya berzikir menenangkan apa? Hati, menenangkan jiwa. Kemudian apalagi? Cara menyucikan diri dikasih wejangan. Jangan engkau berprasangka buruk kepada orang lain. Berprasangka baiklah, berakhlak baik sama tetangga, sama teman-teman. Jangan jahil. Itu namanya tazkiyatun nafs, bagaimana melatih diri dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga, pengamalan Al-Quran dan Sunnah dari segi keyakinan, disebut dengan akidah. Itu semuanya terambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian setelah itu, bait kedua disebutkan alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puja bagi Allah, kemudian semoga senantiasa salawat
dan salam Allah tercurah kepada atas Muhammad SAW beserta keluarganya dan yang mengikutinya. Disebutkan di sini ia juga berlandaskan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu dimulai juga dengan ucapan Alhamdulillah. Kita melihat Al-Quran surah Al-Fatihah. Itu setelah basmalah adalah Alhamdulillah. Makanya mengikut kepada Al-Quran. Kemudian dari Sunnah, itu ada Sunnah Nabi SAW menyebutkan hadisnya, kullu amrin dibalin la yubada'u fi bilhamdilillah fahu ajdam. Segala urusan yang tidak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah maka tidak mempunyai keberkahan. Maka minimal kita misalnya kalau nggak mau panjang-panjang Bismillah Alhamdulillah. Mengapa juga kita mengatakan Alhamdulillah sebelum kita memulai? Karena kita tidak bisa memulai sesuatu melainkan dengan kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari Allah. Berarti kita Alhamdulillah. Kita tidak bisa memulai sesuatu melainkan dengan adanya pemikiran. Bagaimana kita untuk membuat, berinovasi. Datangnya pikiran dari mana? Allah berikan kita pemikiran. Syukur Alhamdulillah. Berarti kita tidak bisa mengerjakan sesuatu melainkan adanya pemikiran untuk bekerja, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk menulis. Maka ini datang dari Allah. Maka kita harus memulai dengan Allah. Jadi Alhamdulillah. Kita mulai dengan Bismillah, dengan nama Allah. Agar kita tidak menyombongkan diri terhadap hasil yang kita kerjakan. Yang bagaimana kita mau sombongkan diri? Kita tidak bisa bekerja kalau tanpa diberikan kekuatan Allah. Kita tidak bisa mengajar tanpa Allah memberikan kita ilmu. Jadi nggak ada yang bisa kita sombongkan. Kalau kita kembalikan dan mulai dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bersalawat. Ia juga berlandaskan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian dilanjutkan kepada keluarga Nabi SAW. Itu juga berlandaskan pada hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Di sini disebutkan ali, yaitu keluarga. Ketika Nabi SAW mengajarkan salawat, menyebutkan siapa? Keluarganya, mengikutkan keluarga. Maka ketika beliau menulis, dia juga mengikutkan siapa? Keluarga Nabi SAW. Dan dalam penjelasan Sahih Muslim, Syekhul Islam Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa mengenai keluarga itu ada 3 pandangan. Ada 3 pendapat siapa sebenarnya keluarga Nabi. Beliau menganggap yang paling kuat keluarga Nabi itu adalah pendapatnya Al-Azhari dan ulama lainnya daripada ulama hakik bahwa semua orang Muslim termasuk keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian ketiga yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi SAW adalah istri-istri dan anak-anak beliau serta keturunannya. Baik, setelah itu wa ba'du hadan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, setelah beliau memuji-muji Allah, setelah beliau memperkenalkan diri, maka apa maksud dan tujuan tulisannya ini? Maka ia perkenalkan paling singkatnya, paling utamanya dalam pembahasan ini, yang membedakannya dengan pembahasan yang lain adalah finnuni wa tanwini wal mududi. Berarti ada nazaman ini lil muridi, bagi murid. Murid ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Murid itu bahasa Arab. Ini maksudnya di sini ada murid. Murid. Lil muridi. Fin nuni wa tanwini wal mududi. Dalam urusan apa? Perkara nun tanwin, nun sukun, tanwin dan mat-mat. Ini hanya permasalahan-permasalahan yang disebutkan yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya ketika membahas misalnya tafsir
Maka ada kaidah lain yang membedakan dengan ilmu tajwid. Contohnya apa kaidahnya? Al-ibaratu bi'umil lafzi la bi khusus sabab. Ibarat itu atau ungkapan itu didasarkan atas keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Ini ketiga bahas sebab nuzul ya. Kemudian misalnya kalau membahas usul fikih, ada kaidahnya yang membedakan dengan tafsir, dengan tajwid apa? Di antara contohnya dilalatul amri hal hiya ala fawri atau ala tarahi. Perintah yang menunjukkan amar atau perintah, apakah menunjukkan harus dilakukan secepatnya atau bisa diundur-undur? Misalnya perintah sholat nih, apakah yang harus dilakukan persis pada saat azan di awal waktu atau bisa diundur-undur? Di awal waktu itu batas kemuliaan, batas fadilah, bagusnya dikerjakan di awal waktu. Tapi kan ketika azan itu hanya menunjukkan bahwa waktu sholat sudah masuk, bukan menunjukkan batas akhir. Karena batas akhirnya adalah ketika azan duhur ini awal waktu. Berarti waktunya memanjang sampai maka disebutkan ada batas, ada waktu muwassa, ada waktu mudayyak. Kalau kita bahas usul fikih, ada waktu yang lebar, ada waktu yang sempit. Batas waktu sholat itu ada mudayyak, ada muwassa. Kita tidak bahas di sini. Itu hanya contoh ya. Kemudian kaidah fikih yang membedakannya dengan kaidah usul fikih, kemudian kaidah tafsir, kaidah tajwid. Contohnya apa? Al-daruratu tubihul mahdhurat. Kedaruratan membolehkan yang haram, yang dulunya tidak boleh dikonsumsi. Contoh, kita tersesat dalam hutan, misalnya ada kapal yang jatuh, ada penumpangnya masih hidup, ternyata jatuhnya di hutan. Nggak ada makanan yang bisa dimakan kecuali ada bangkai. Bangkai kan haram dimakan. Atau ya hanya mendapatkan ular itu haram dikonsumsi karena bertaring. Makanya boleh konsumsi. Atau babi. Babi kan haram dimakan. Tapi kalau tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi selain itu, di dalam hutan lagi, nggak ada yang lain, cuma itu doang. Nah, kalau masih bisa makan daun-daun ya nggak jadi masalah. Tapi ini ditemukan nggak ada kangkung, misalnya kangkung masih bisa dikonsumsi itu. Hanya babi doang yang ditemukan, nggak ada yang lain. Maka saat itu boleh memakan yang haram, tapi nggak boleh sampai kenyang, hanya sebatas untuk mengisi perut untuk bertahan hidup, dan nggak boleh dibawa bekal pulang. Bawa bekal sudah menjadi haram lagi kembali. Maka kedaruratannya hanya sesuai dengan waktu darurat tersebut. Baik. Kemudian apa lagi? Kita kembali ke halaman di sini, halaman 1. Pembahasan lain yang menunjukkan tajwid adalah hukum mempelajarinya. Mempelajarinya secara teori merupakan fardu kifayah. Artinya fardu yang dicukupkan untuk sebagian orang. Misalnya di sini ada satu kelurahan yang belajar ada lutfi, maka cukup. Karena ada sudah yang mempelajari dalam satu kelurahan. Tapi untuk prakteknya fardu ain. Artinya setiap orang baca Al-Quran berkewajiban mempraktekkan tajwid itu. Kalau ditinjau dari segi praktek, artinya ia berdosa kalau ia tidak mengamalkan tajwid dalam bacaannya. Nah, artinya ain, setiap person, setiap orang memiliki kewajiban tersebut. Sama dengan sholat, tidak cukup hanya sebagian orang sholat, tapi harus sholat semuanya. Yang penting dia beragama Islam. Kemudian pokok bahasanya adalah kata-kata Al-Quran dari segi pengucapan sesuai dengan karakter dan hak-haknya. Kemudian sandaran pengambilannya itu dari Nabi SAW yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, kemudian diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu, kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Keutamaannya adalah salah satu ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah, Al-Quran. Tujuannya adalah
membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah SAW, menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, agar dapat membaca Al-Quran dengan benar dan terhindar daripada kesalahan atau lahan. Kemudian bait keempat, samaituhu bi tuhfatil atfali an Syekhina al-Mihiyyi dil Kamali. Aku menamakan nazaman ini dengan nama Tuhfatul Atfal, hadiah bagi anak-anak. Banyak pernah ditanya, mengapa dinamakan hadiah bagi anak-anak? Ayah mengatakan karena saya masih anak-anak, jadi ilmunya masih anak. Ini tawadhu, merendahkan diri, nggak mau menyombongkan diri. Walaupun sekarang ini bukunya, karangannya dipakai oleh orang-orang dewasa. Berarti hanya merendahkan diri. Tawadhu. Siapa yang tawadhu maka diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi siapa yang menyombongkan diri itu akan direndahkan oleh Allah. Kemudian dia mengatakan ilmu ini bukan dari saya, akan tetapi saya hanya mendokumentasi, maksudnya menulis. Dari mana? Dari gurunya yang nama Syekhina, yaitu Syekh kita, Syekh kami Al-Mihi. Nama lengkapnya Nuruddin Al-Mihi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dzil Kamali. Kemudian ia mensifati gurunya dengan Dzil Kamali, pemilik kesempurnaan. Dalam beberapa syarah terhadap kitab ini, syarah berbahasa tentunya, saya belum melihat syarah berbahasa Indonesia, ada mengatakan ini penyimpangan akidah karena dia mensifati manusia dengan kesempurnaan. Itu mengatakan ini bukan penyimpangan akidah. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan sempurna di sini bukan kesempurnaan Allah, kesempurnaan terhadap makhluk. Contoh, misalnya antum guru nih, ternyata ada juara kelas. Kalau mendapat nilai bagus, apa antum gelari? Cum laude, mumtaz. Sempurna, nilainya sempurna. Dia sempurna daripada yang lain, antum sempurna ini. Apakah antum ketika mengatakan sempurna ini menyamakan dengan Allah? Enggak kan? Begitu maksudnya. Maksudnya Dzil Kamal itu pemilik kesempurnaan adalah bila dibandingkan dengan teman-teman sejawatnya atau ulama zamannya. Berbeda tentunya apabila dibandingkan dengan ulama-ulama salafus saleh, Imam Syafi'i, berbeda lah kualitas keilmuannya. Apalagi dibandingkan dengan Nabi. Keilmuan Nabi langsung dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Apalagi bila dibandingkan dengan Allah, tentu lebih sangat kecil lagi. Maka ini bukan penyimpangan akidah. Kemudian dalilnya ada dari hadis Nabi SAW yang menyifati manusia dengan sempurna. Baik, kita baca dalilnya ya. Riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, kamala minar rijali katsirun, banyak laki-laki yang sempurna, banyak. Ini hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari. Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'auna wa Maryamu bintu Umran. Dan tidak sempurna dari kalangan wanita-wanita melainkan Asiyah istri Fir'aun dan Maryam anaknya Imran. Berarti di sini menunjukkan Nabi SAW mensifati atau menyifati manusia dengan sempurna. Tidak ada di buku tulisannya, hadisnya nggak ada di buku, hanya dalam penjelasan saya. Bisa diambil dari rekaman itu, hanya riwayat Bukhari. Jadi di sini berarti apakah Nabi menyimpang? Enggak kan? Enggak, ia menyifati dengan sempurna. Berarti di sini kesempurnaan manusia pasti tentunya berbeda dengan kesempurnaan Nabi. Kesempurnaan berbeda dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini merupakan makhluknya Allah, tidak mungkin sempurna lah. Baik. Akan tetapi bisa saja sempurna dari sebagian sisi dan tidak sempurna di sisi yang lain. Itu maksudnya. Kemudian arju bihi ayyam fa'atullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Aku mohon dengan nazaman aku tulis ini apa? Bermanfaat, berguna bagi para tulab, talib, penuntut ilmu. Jadi katakan penuntut ilmu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu.
bukan orang bermalas-malasan. Nah, jadi namanya talib yang anggap dirinya penuntut ilmu adalah orang yang rajin. Nah, disebut dengan tulab, talibun. Karena tadi talib artinya penuntut. Penuntut itu gimana? Nah, rajin. Nah, kalau dia tidak rajin nggak penuntut namanya. Nah, maka disebut dengan tulab, bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan banyak sekarang. Nah, itu bukunya sudah menginternasional. Banyak yang pelajari, artinya doanya dikabulkan. Banyak dipelajari oleh orang-orang. Nah, apalagi yang awal ajrah. Jadi aku tadi tidak mengharapkan pujian dari orang, aku hanya mengharapkan rahmat Allah. Kemudian dengan rahmat Allah itu memberikan saya ganjaran-ganjaran pahala, wal qabula, dan menerima pekerjaan saya, amal ini, membuat apa? Nawaman ini wa thawaba, dan memberikan pahala darinya. Jadi yang kita harapkan daripada usaha kita, kerja kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang melebihi semua pujian-pujian manusia. Karena Allah yang memuji kita biar ada dengan pujian manusia. Terkadang kalau manusia yang memuji kita ada yang diharapkan dari kita. Tapi kalau Allah yang memberikan kita pujian, nggak ada yang diharapkan dari kita. Karena Allah tidak butuh sama makhluknya. Kita yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasannya. Pekan depan kita lanjut pembahasan kedua.